Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat ASN semuanya. Kembali kita berjumpa kembali di satu sesi podcast Sinau Bareng Biunge bersama BKPSDM Kabupaten Kebumen. Luar biasa. Ya, pada kesempatan ini kita akan dapat berbagai info penting terkait dengan penyusunan SKP 2026. Narasumbernya sudah siap, sudah sangat bersemangat untuk memberikan info dan sharing knowledge ke kita semuanya. Ada Ibu Siti Rohana, silakan memperkenalkan diri sekaligus langsung saja apa yang mau disampaikan kepada sahabat ASN semuanya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Suwando. Sahabat ASN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya memperkenalkan diri saya Siti Rohana Eskom Mkom. Saya adalah Pranata Komputer Ahli Muda dari BKPSDM Kabupaten Kebumen, dan pada kesempatan siang hari ini saya dididik oleh atasan untuk melakukan sharing knowledge terkait dengan penyusunan sasaran kinerja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen melalui aplikasi e-kinerja BKN tahun 2026. Mohon izin Bapak Ibu, kita hanya mengingatkan kembali terkait dengan penyusunan SKP di tahun 2026 ini, karena sedang trendingnya nih ya, iya, di akhir mendekati sesi-sesi akhir. Februari 2026 adalah batas akhir untuk penyusunan SKP di lingkungan Pemkab Kebumen melalui aplikasi e-kinerja BKN tahun 2026 ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja mengingatkan kembali. Maaf, saya sebenarnya senangnya mengingatkan kembali terkait dengan apa itu SKP. Jadi maksud dan tujuan SKP itu sendiri adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penyusunan SKP bagi aparatur sipil negara pada tahun 2026 ini. Tujuannya adalah agar membantu setiap aparatur sipil negara menyusun rencana SKP sesuai dengan ketentuan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Dasar hukum penyusunan SKP adalah yang pertama undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian ada Menpan RB dan surat edaran dari Pemkab Kebumen, Bapak Ibu. Ya, salah satunya adalah terkait dengan peraturan nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja, dan peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja untuk yang paruh waktu. Demikian itu. Kemudian selanjutnya adalah pengertian SKP berdasarkan Permenpan nomor 4 Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun. Ekspektasi kinerja yang selanjutnya disebut ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Periode SKP yang disusun di Pemkab Kebumen adalah untuk PNS dan P3K adalah 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. Sedangkan untuk P3K paruh waktu adalah sesuai SPMT ya. Sesuai SPMT. Jadi ada yang sampai, kemungkinan sih tidak sampai 31 Desember 2026. Pokoknya di sini hanya sesuai SPMT. SK sebagai P3K paruh waktu. Kemudian tingkatan SKP, penyusunan SKP dilakukan secara berjenjang dari jabatan pimpinan tinggi pratama, unit kerja mandiri ke pejabat administrasi, kemudian di breakdown sampai pelaksana dengan pendekatan kuantitatif. Ya, kita Pemkab Kebumen memilih kuantitatif dan bukan kualitatif. Saya garis bawahi kuantitatif.
Kemudian kita dibantu dengan adanya matriks peran hasil, yaitu sebuah tabel yang mengidentifikasi peran setiap anggota tim kerja untuk mendukung pencapaian tim kerja dan harus dinyatakan dalam bahasa pencapaian hasil. Ya. Tahapan penyusunan SKP adalah untuk menyusun SKP jabatan pimpinan tinggi atau pejabat unit kerja mandiri adalah dokumennya sumbernya adalah Renstra, PK, perjanjian kerja, kemudian SOTK. Kemudian untuk SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional adalah memilih RHK atasan langsung, kemudian membuat RHK yang bersangkutan dengan bahasa pencapaian hasil. Kemudian ada pelaksanaan evaluasi kinerja adalah membuat RA, rencana aksi, membuat rencana aksi, mengupload eviden, bukti dukung, dan melakukan penilaian kinerja bawahan. Seperti itu. Di sini saya sharing terkait dengan contoh bahasa pencapaian, aktivasi, dan kategori. Jadi Bapak Ibu di SKP itu yang dituliskan atau yang di input di SKP kinerja PKN adalah menggunakan bahasa pencapaian hasil ya. Contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Contoh untuk pencapaian adalah permohonan bantuan teknis diproses dengan cepat dan akurat. Gitu ya. Kalau untuk aktivitas adalah menggunakan menyusun, membuat, melakukan. Nah, ini di SKP kita menggunakan bahasa pencapaian. Silakan Bapak Ibu, contohnya adalah seperti yang saya paparkan. Salah satunya adalah kepuasan instansi pengusul. Kemudian saya share juga terkait pejabat penilai kinerja ASN dan atasan pejabat penilai. Jadi untuk jabatan tinggi pratama adalah pejabat penilainya adalah untuk asisten, kemudian dan teman-teman asisten adalah eselon 2, kepala badan, dinas, badan kantor adalah sekretaris daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan SK Pendelegasian Wewenang tahun 2025. Kemudian untuk staf ahli bupati adalah langsung ke Ibu Bupati. Seperti itu. Untuk jabatan administrator saya tambahkan lagi untuk camat. Untuk camat sudah masuk ke eselon 2 tadi adalah di bawah atau di pejabat penilainya adalah sekretaris daerah. Jadi untuk bupati hanya staf ahli bupati yang berjumlah 3 orang, 3 pejabat. Saya ulang lagi. Untuk administrator adalah pejabat penilainya adalah jabatan pimpinan tinggi pratama. Kemudian APP-nya adalah jabatan tinggi pratama atau bupati dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk kepala sekolah adalah langsung ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Kemudian untuk administrator yang misalkan pengadministrasi umum di sekolah-sekolah adalah pejabat penilainya adalah kepala sekolah itu sendiri. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nanti secara detailnya ada di slide yang saya bagikan kali ini Bapak Ibu. Kemudian tahapan pengelolaan kinerja itu ada yang pertama adalah perencanaan kinerja. Di situ Bapak Ibu membuat yang namanya rencana kinerja atau SKP. Di situ ada RHK, rencana hasil kerja pegawai beserta ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu dan target. Di situ ada RHK utama dan RHK tambahan. Ya, jadi RHK utama itu adalah RHK yang memang sesuai dengan TUSI ya, yang kita lakukan sehari-hari sesuai dengan SK definitif yang di PNS yang bersangkutan memiliki. Kemudian RHK tambahan adalah RHK yang memang menjadi tambahan TUSI kita, dan salah satunya adalah bisa dibuktikan dengan adanya surat keputusan atau SK dari minimal eselon 2 atau bupati. Kemudian perilaku kerja pegawai yang diharapkan yaitu adalah merupakan standar nilai dasar ASN berakhlak. Ada berorientasi pelayanan, kemudian ada akuntabel. Iya, akuntabel, integritas juga. Seperti itu. Nah, itu adalah merupakan perilaku kerja pegawai yang diharapkan.
Kemudian ada sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja pegawai. Ini masuk pada lampiran SKP, ya. Kemudian ada skema pertanggungjawaban kinerja pegawai dan konsekuensi atas pencapaian kinerja pegawai. Seperti itu. Jadi perencanaan kinerja itu ada isinya, itu ada rencana kinerja atau SKP, kemudian ada bla 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 sampai dengan namanya adalah lampiran SKP. Bapak Ibu, seperti yang tertera di paparan saya. Kemudian ada pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai. Di situ ada pendokumentasian kinerja secara periodik, seperti mengisi rencana aksi dan pengumpulan bukti dukung setelah RHK dalam posisi persetujuan dan penetapan serta ekspektasi. Jadi Bapak Ibu melakukan penilaian kinerja ini adalah posisi SKP-nya harus sudah persetujuan. Kemudian ada penetapan dan juga ada ekspektasi. Makanya ekspektasi pimpinan harus diisi. Maka Bapak Ibu setelah itu mengisi rencana aksi, kemudian mengupload bukti dukung dividen seperti yang saya sebutkan di awal, dan juga melakukan pengumpulan bukti dukung melalui file PDF, ya. Filenya mungkin bebas, tetapi ditaruh di yang namanya Google Drive. Dan yang diisikan adalah link, copy link dari Google Drive yang Bapak Ibu miliki. Kemudian ada pemberian umpan balik berkelanjutan oleh pimpinan. Dalam hal ini pemberian umpan balik adalah tanggapan atau respon yang diberikan atas kinerja pegawai. Kemudian ada bimbingan kinerja dan konseling kinerja. Itu masuk ke poin pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai. Baik Bapak Ibu, untuk penilaian kinerja pegawai di Pemkab Kebumen itu kita menganut periodik, yaitu triwulan, ya. Kita untuk penilaian SKP melalui kinerja PKN di Pemkab Kebumen itu adalah kita sesuai dengan SE Sekda bahwa kita melakukan penilaian periodik, yaitu menetapkan capaian kinerja organisasi periodik, menetapkan pola distribusi predikat kinerja periodik pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi periodik, dan menetapkan predikat kinerja periodik dengan mempertimbangkan kontribusi kinerja pegawai terhadap kinerja organisasi. Dan kita menetapkan setiap triwulan. Ya, 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Dan nanti kita beri kesempatan untuk upload bukti dukung, melakukan mengisi rencana kinerja, rencana aksi, bukti dukung. Penilaian adalah sampai dengan tanggal 10 April. Di bulan selanjutnya. Untuk misalkan April berarti di bulan April, Mei, Juni, di bulan Juli. Pokoknya setiap tanggal 10 kita sudah diharuskan untuk menyelesaikan, baik melakukan entry rencana aksi, melakukan bukti dukung, upload bukti dukung, dan juga langsung penilaian. Seperti itu. Baik, setelahnya adalah periode tahunan atau final. Bapak Ibu, saya pesan Bapak Ibu adalah ketika Bapak Ibu sudah melakukan penilaian, kemudian predikat hasil kerja dan pelaku kerja, Bapak Ibu jangan lupa melakukan klik kirim ke SIASN. Ya. Jadi penilaian kinerja pegawai itu ada TW1, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 dan final. Di ketika Bapak Ibu sudah final, di tombol atas kanan itu ada tombol klik kirim ke SIASN. Kirim ke SIASN. Bapak Ibu jangan melupakan itu. Jangan sampai melupakan yang namanya tombol kirim ke SIASN. Itu adalah kewajiban Bapak Ibu setelah melakukan penilaian baik periodik dan tahunan. Kirim ke SIASN Bapak Ibu, ya. Saya ulangi lagi, kirim ke SIASN. Nanti apabila Bapak Ibu lupa untuk melakukan klik kirim ke SIASN, maka pekerjaan Bapak Ibu tidak dapat terrecord di SIASN, kemudian tidak bisa ngelink ke IMUD dan teman-temannya yang satu link dengan
aplikasi BKN di ASN digital Pak Ibu. Itulah mengapa sangat penting Bapak Ibu untuk jangan lupa melakukan aksi klik kirim ke SIASN. Ya, itu harus Bapak Ibu. Saya wanti-wanti ini. Kemudian adalah tindak lanjut hasil penilaian kinerja pegawai. Di sini ada pelaporan kinerja pegawai, yaitu cetak dokumen evaluasi kinerja. Kemudian ada keberatan apabila ada penilaian yang tidak sesuai, dan pemeringkatan kinerja pegawai, yaitu proses penetapan predikat kinerja pegawai. Kemudian ada penghargaan, yaitu prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi, dan prioritas untuk mengembangkan kompetensi. Perpanjangan kontrak, apakah dapat diperpanjang atau putus kontrak bagi ya, dan bertiga Parowa. Kemudian ada sanksi. Ini sanksinya itu biasanya tidak harus tidak harus, sebenarnya kita harusnya sesuai dengan Permenpan nomor 6 itu ya, tahun 2022, apabila tidak membuat SKP maka akan dijatuhi hukuman disiplin. Sebenarnya itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak membuat atau tidak menyusun SKP itu udah langsung loh Bapak Ibu. Misalnya adalah KP tertunda, KGP tertunda, atau mungkin pencantuman gelar tertunda. Dikarenakan ketika Bapak Ibu melakukan proses permohonan usulan kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala ataupun pencantuman gelar, itu wajib melampirkan dokumen SKP PPKP tahun yang sedang berjalan, misalnya 2 tahun atau setahun yang sebelumnya, itu harus bernilai baik. Nah, seperti itu Pak Ibu. Kemudian prinsip utama adalah SKP itu sendiri adalah selaras dengan visi, misi, dan nilai organisasi, kemudian berbasis outcome atau hasil, mendorong akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan, kemudian berorientasi manusia dan penguatan peran atasan dalam mengawal pencapaian target kinerja organisasi. Dan artinya kinerja diukur untuk memastikan organisasi belajar, beradaptasi, dan memberi dampak nyata bagi publik. Seperti itu. Dan next adalah terima kasih. Selesai, Mas Wanto. Ya, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan bagaimana uraian tentang SKP, mulai dari dasar hukumnya, terus siapa saja yang harus membuat, ada sanksinya juga, terus manakala ini tidak dibuat berakibat seperti apa. Jadi mungkin untuk menggarisbawahi dari apa yang tadi dipaparkan, kita mungkin bisa ditayangkan kalau prakteknya seperti apa menyusun. Oke, baik Mas Wanto, terima kasih. Jadi ini langsung praktek nih, ya baik ya. Tadi dari awal kita memang sedikit mengingatkan kembali apa itu SKP, dan ini juga saya sharing untuk praktek atau cara membuat penyusun SKP di tahun 2020 nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu itu harus ini langsung Mas Wanto, nggak apa-apa ya? Baik, terima kasih Mas Wanto. Jadi nanti Bapak Ibu sahabat ASN di luar sana, di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan browser Google Chrome atau Firefox Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu itu mengakses yang namanya, ini alamatnya, asndigital.bkn.go.id. Saya ulangi sebentar. Bapak Ibu nanti menggunakan peramban atau browser Google Chrome atau Firefox, dan nanti Bapak Ibu mengakses alamat asndigital.bkn.go.id. Nah, nanti jendela yang akan tampil ketika Bapak Ibu mengakses alamat tersebut adalah seperti yang tertera di layar. Ada login, layanan pendukung, dan layanan seleksi CPNS. Ini BKN Bapak Ibu, miliknya BKN ya, aplikasi BKN. Dan nanti Bapak Ibu tinggal klik login. Nah, di sini ada masuk ke ASN Digital, membutuhkan namanya MPA ya, platform digital manajemen ASN terpadu.
Nanti Bapak Ibu masuk, klik masuk, ya. Klik masuk. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bermasalah dengan kode MPA-nya ya. Google Advocator-nya juga tidak bermasalah. Saya ambil yang umum saja. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memiliki Google Authenticator yang aktif, kemudian tidak bermasalah, Bapak Ibu tinggal klik login saja di ASN Digital. Menggunakan username Bapak Ibu NIP. Ini saya praktek menggunakan NIP saya Bapak Ibu. Mohon maaf. Hai. Sebenarnya nggak dapat dijangkau. Oh ini, oke. Saya masukkan Google Authenticator saya. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu, nah ini sudah Bisa masuk ke ya. ASN Digital. ASN Digital. Ini Bapak Ibu, di sini ada beberapa menu. Ada layanan seleksi, individu ASN, manajemen ASN, instansi, dan layanan pendukung. Nanti Bapak Ibu klik ini, layanan individu ASN. Oke. Kemudian Bapak Ibu ini begitu dengan Bapak Ibu sahabat ASN di Pemkab Kebumen itu mengklik tadi layanan individu ASN, maka akan tampil 5 menu lagi. My ASN, kinerja, ASN karir, IDIS, dan pengajuan banding ASN. Bapak Ibu, oh 3. Oh untuk ini karena saya membuka pakai akun admin ya, jadi ada 5 Bapak Ibu, mohon maaf. Nanti Bapak Ibu di sana di sahabat ASN menyesuaikan ya. Nanti Bapak Ibu ada My ASN, kinerja, mungkin ASN karir. Nah Bapak Ibu, ini kinerja ini Bapak Ibu klik ini. Tetapi menu kinerja ini adalah memiliki database yang namanya My ASN. Jadi data yang di My ASN itu harus benar. Ketika Bapak Ibu di data kinerja itu salah, Bapak Ibu harus mencek dulu, melakukan cek dulu di My ASN. Apakah sudah sesuai apa belum dengan kenyataan? Kayak gitu. Nanti apabila data di My ASN sudah betul, kinerja salah, Bapak Ibu hanya tinggal melakukan sinkro SIASN. Tetapi ketika data di My ASN salah, Bapak Ibu itu harus melakukan perbaikan. Dan perbaikan ini Bapak Ibu harus ke BKPSDM Kabupaten Kebumen. Jelas Bapak Ibu? Apa agak belibet? Cukup jelas. Kalau ada kesalahan di data My ASN berarti harus diperbaiki dulu, menghubungi admin BKPSDM. Ya, kalau misalkan data perbaikan ada data salah di kinerja, tetapi di My ASN benar, Bapak Ibu tinggal melakukan sinkro SIASN. Baik Bapak Ibu, kita klik kinerja BKN. Bagaimana tampilannya? Apakah ada perubahan dari yang tahun 2024 dan 2025? BKN itu sudah melakukan upgrade luar biasa terkait dengan aplikasi untuk pelayanan prima bagi aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Ternyata agak sabar sedikit. Nah, oh ini ya Bapak Ibu, ini tampilan untuk kinerja Bapak Ibu semua, nggih. Nah nanti Bapak Ibu di sini itu ada buku panduan Bapak Ibu. Bapak Ibu apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan sebelum Bapak Ibu mungkin bertanya atau mungkin Bapak Ibu ingin melakukan pertanyaan lagi. Nah Bapak Ibu itu harus melakukan ini, klik dulu buku panduan, download dulu buku panduan untuk penyusunan kinerja Bapak Ibu. Nah sudah, setelah di download Bapak Ibu melakukan cek profil di sini Bapak Ibu. Cek profil ini ya adalah data pribadi Bapak Ibu semuanya, sudah sesuai apa belum. Kemudian ada data atasan, kemudian ada list pegawai satu unit kerja dan klaim pimpinan unit kerja. Ini klaim pimpinan unit kerja adalah digunakan Bapak Ibu apabila Bapak Ibu memangku jabatan eselon. Ya, misalkan Kasubag, Kabid, sebidang kayak gitu. Tapi untuk ketua tim enggak.
Ya, jadi ini untuk yang tombol Struktural. ini digunakan untuk yang struktural. Baik. Saya kembali ke data pribadi. Bapak Ibu, di sini ada dua tombol, edit profil dan sinkro SIASN. Edit profil digunakan apabila memang kondisi Bapak Ibu itu tidak sesuai dengan yang kenyataan seperti itu. Sebelum melakukan sinkro SIASN, Bapak Ibu boleh melakukan edit profil dulu. Ya. Misalkan ini, pangkat golongan saya ternyata harusnya sudah pembina. Misalkan ya. Kok ternyata masih penata nih. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu komplain ke teman-teman, Bapak Ibu tuh harus cek dulu di yang tadi, My ASN, apakah golongan saya sudah pembina apa belum. Apabila di My ASN sudah benar, Bapak Ibu tinggal melakukan klik sinkro SIASN. Saya ulangi lagi karena ini sering kali terjadi, dan kemudian Bapak Ibu komplain lagi, lama lagi. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi database untuk kinerja BKN adalah My ASN. Seperti itu. Benarkan dulu data-data di My ASN. Nah, kita di kinerja itu hanya tinggal mengambil data atau menyesuaikan data yang di SIASN. Setelah sesuai benar, Bapak Ibu tinggal klik SKP. Nih, menu SKP. Kemudian Bapak Ibu cek lagi. Ini ada daftar SKP, dan ini tombol yang penting Bapak Ibu di pojok kanan, tombol plus tambah periode SKP ya. Klik tambah periode SKP. Bapak Ibu tinggal melanjutkan ini periode awalnya, berarti 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. Pendekatannya adalah kuantitatif. Jangan yang bawah Bapak Ibu, kuantitatif. Kemudian klik OK ya. Setelah klik OK, maka akan tampil seperti yang di layar Pak Ibu. Periodenya menjadi 1 Januari 2026 sampai dengan 2031. Maaf, saya agak sedikit gagap sedang puasa ini soalnya. Ramadan. Jadi 31 Desember 31 sama dengan 31 Desember 2026. Pendekatannya kuantitatif dan statusnya masih draft. Nanti Bapak Ibu ini setelah melakukan aksi yang tadi, Bapak Ibu tinggal klik detail SKP. Ya. Di detail SKP itu nanti Bapak Ibu langsung saja cari tombol tambah RHK. Oke. Tombol tambah RHK. tambah RHK. Ya, ini tinggal Bapak Ibu melakukan intervensi dari RHK kerja atasan. Memilih silahkan. Mana-mana yang memang dapat diambil untuk cantolan, bahasanya ya, cantolan untuk RHK Bapak Ibu. Baik, setelah itu akan tampil seperti ini contohnya. Untuk kinerja Bapak Ibu yang jabatan struktural itu, saya ulangi, harus berorientasi pada organisasi Bapak Ibu. Ya, info ini saya garis bawahi. Untuk jabatan struktural, klasifikasinya itu yang dibuat itu adalah Bapak Ibu adalah organisasi ya. Tetapi untuk staf, untuk fungsional tertentu yang tidak memiliki bawahan, Bapak Ibu adalah individu. Ya, ini klasifikasinya adalah individu. Struktural membuat klasifikasi organisasi, staf menggunakan klasifikasi individu. Jabatan fungsional tertentu, kemudian juga ketua tim ya, itu harus individu, kecuali kalau yang kepala bidang, kemudian sub bagian atau kepala bloknya yang memangku jabatan struktural harus adalah klasifikasinya adalah organisasi. Maaf. Aduh.
Batuk Mas Wanto. Gimana ini? Atur nafas. Baik Bapak Ibu. Kemudian setelah membuat, Bapak Ibu hanya kuantitas, kualitas, dan waktu. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Aduh. Untuk saya ulangi lagi. Jadi model SKP itu ada yang JPT dan ada JAJF ya. JPT itu adalah yang mandiri yaitu eselon 2 dan para camat. Kemudian kepala sekolah itu adalah maaf. Ini. Ya ini. Ini model SKP-nya adalah JAJF untuk sekretaris, kabid, dan fungsional, kemudian pengadministrasi umum. Model SKP JPT adalah untuk yang eselon 2, jabatan pimpinan tinggi pertama dan camat. Di sini adalah JPT. Itu ya, dapat dipahami ya. Kemudian setelah membuat SKP, kemudian melakukan tambah indikator. Ini tambah indikator, aspeknya ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Serta biaya. Biaya boleh tidak diisi. Jadi hanya 3 aja, kualitas, kuantitas, dan waktu. Dan ini harus diisi Bapak Ibu ya. Harus diisi 3-tiganya. Kemudian targetnya apa? Diperolehkan semua. Seperti contoh, untuk kuantitas adalah misalkan kegiatan sosialisasi SKP yang dilaksanakan satu kegiatan. Kemudian kualitas itu adalah berkaitan dengan presentase ya, persentase pelaksanaan kegiatan yaitu 100%. Kemudian waktu yang dibutuhkan karena ini adalah RHK awal tahun yaitu 12 bulan ya. Baik, kemudian Bapak Ibu jangan lupa melakukan semua input data selesai, Bapak Ibu jangan lupa melakukan isi lampiran SKP ya. Di situ ada dukungan sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban, kemudian juga konsekuensi. Contohnya adalah ini surat tugas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Untuk dukungan sumber daya membutuhkan jaringan internet yang baik dan kemampuan memahami respon ASN yang bervariasi. Adapun skema pertanggungjawaban contohnya adalah progres pelaporan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan setiap bulan dan triwulan, kemudian progres pelaporan tahunan dan final. Adapun konsekuensi yang saya ambil adalah apabila hasil evaluasi kinerja sesuai dengan ekspektasi, maka bisa diprioritaskan untuk mendapatkan pengembangan kompetensi yang sesuai dan bersedia menerima teguran apabila hasil evaluasi kinerja tidak sesuai ekspektasi. Itu Bapak Ibu, ini SKP sudah selesai dibuat. Tinggal Bapak Ibu adalah klik ajukan SKP. Ya. Tambah RHK adalah untuk melakukan input RHK disertai dengan indikator-indikator tadi, kuantitas, kualitas, mutu, dan kuantitas, kualitas, dan waktu, kemudian lampiran SKP. Dan setelah selesai dilakukan semuanya, Bapak Ibu tinggal klik ajukan SKP. Saya coba ajukan SKP Bapak Ibu ya. Oke, klik ajukan SKP. Apakah Anda yakin ingin melakukan pengajuan SKP ini? Yakin. Oke. Baik. Setelah Bapak Ibu melakukan klik SKP, pengajuan SKP, maka status SKP menjadi pengajuan. Ya. Nah, setelah proses pengajuan ini, Bapak Ibu melakukan koordinasi dengan pejabat penilai. Pak, Bu, Mas, Kak, atau Bos, saya sudah melakukan input SKP. Dan mohon untuk dilakukan persetujuan dan juga dilakukan kinerja dengan mengisi yang namanya ekspektasi khusus pimpinan. Nah, ini ekspektasi khusus pimpinan itu yang melakukan dialog kinerja adalah pejabat penilai melalui akun pejabat penilaian. Dan ini harus diisi karena ini adalah bukti bahwa
adanya dialog kinerja antara PNS yang dinilai dengan pejabat penilai. Itulah mengapa ekspektasi kepemimpinan harus diisi oleh pejabat penilai. Ya, baik Bapak Ibu, ini untuk akun PNS yang dinilai. Untuk akun atasan yang menilai, nanti Bapak Ibu hanya melakukan klik di SKP, kemudian di sini ada SKP bawahan. Mungkin ada contoh Mas Wanto atau siapa? Sulit ya? Nggak ada. Contoh akun Bu Heni ya? Iya. Ini Bu Heni ya. Iya, nanti Bapak Ibu yang sebagai pejabat penilai itu nanti di sini ada SKP bawahan. Ya. SKP bawahan itu nanti Bapak Ibu klik SKP bawahan, kemudian nanti ada pilihan SKP PNS mana yang akan dinilai. Kemudian detail SKP, harusnya ini ada contoh satu lagi ya. Untuk akun pejabat penilainya. Perlu tidak Mas Anwar? Tidak usah. Bu Heni, langsung aja. Oke. Baik. Ini sudah dalam proses detail SKP ya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu dilakukan persetujuan, nah Bapak Ibu tinggal klik detail SKP, kemudian Bapak Ibu melakukan cetak SKP. Setelah SKP berubah menjadi pengajuan tadi, kemudian Bapak Ibu juga sudah cek dan dicek, di sini sudah diisi ekspektasi kurs pimpinan, diisi ya oleh pejabat penilai. Kemudian ini juga sudah fix, dalam arti sudah dinilai, disetujui. Bapak Ibu tinggal melakukan cetak SKP. Cetak SKP, nah ini disesuaikan dengan cetak SKP Bapak Ibu sesuai dengan surat edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. Lokasinya Kebumen, kemudian oke. Ya, maka akan sudah selesai. Bapak Ibu sudah membuat yang namanya penyusunan sasaran kinerja pegawai RHK di awal tahun 2026. Jangan lupa, ini minta harus diisi. Sebelum diisi oleh pimpinan, Bapak Ibu boleh melakukan donasi ya. Ini harus diisi Bapak Ibu, ekspektasi kurs pimpinan harus diisi. Seperti itu. Maka proses persetujuan SKP lakukan cetak. Seperti itu. Maka SKP sudah selesai untuk dibuat, kemudian dilakukan penetapan, dicetak, ditandatangani oleh pejabat penilai. Baik. Uraian tadi sudah tentang urgensi penyusunan SKP, terus bagaimanakah menyusun, disertai tadi dengan contoh prakteknya. Ini ada beberapa pertanyaan Mbak Siti Rohana. Wow. Kalau ada kejadian seperti ini, kita kadang kan dalam pelaksanaan tugas untuk jabatan yang kosong itu ada penunjukan PLT dan PLH. Bagaimanakah itu untuk terkait penyusunan SKP-nya bagi pejabat yang double atau ditunjuk sebagai PLT dan PLH tersebut? Oh ya, baik Mas Wanto. Iya ya, sekarang karena kondisi sesuatu di Pemkab Kebumen, memang kita banyak yang kosong ya, dan kita dari BKPSDM membuat surat keputusan pelaksana tugas dan pelaksana harian ya untuk Bapak Ibu yang memiliki SK PLT pelaksana tugas, pejabat pelaksana tugas dan pelaksana harian, maka Bapak Ibu juga wajib membuat atau menyusun SKP, karena itu adalah tempat untuk melakukan penilaian bagi bawahan Bapak Ibu di jabatan yang kosong tersebut. Jadi PLT itu adalah memang kosong dan dalam arti berhalangan tetap, sedangkan PLH itu adalah yang berhalangan sementara. Tetap harus membuat SKP Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu itu melakukan cross check dulu di profil kinerja Bapak Ibu. Nanti untuk ASN yang mendapatkan tugas rangkap sebagai PLT PLH, maka di sini itu akan tampil di bawah profil bawah sendiri itu akan tampil tugas Bapak Ibu sebagai PLT apa atau sebagai PLH apa.
Seperti itu Bapak Ibu. Di sini akan tampil ya. Nah, nanti setelah tampil tugas PLT Bapak Ibu tinggal klik SKP. Kemudian Bapak Ibu melakukan tambah periode SKP di luar yang definitif 1 tahun tadi ya. Tambah periode SKP. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah ada di profil tadi sebagai PLT, nanti di sini ada ada tombol SKP PLT PLH, maka tinggal klik checklist saja. Kemudian akan tampil PLT apa, pilih. Kemudian periodenya juga disesuaikan dengan SK PLT PLH. Disesuaikan periodenya. Kemudian pendekatannya kuantitatif dan klik OK. Maka nanti di tampilan SKP itu ada tampilan 2. Ya, SKP definitif sebagai jabatan yang definitif. Kemudian satu lagi adalah SKP sebagai jabatan PLT PLH. Ada 2. Yang periodenya untuk PLT PLH adalah sesuaikan dengan SK PLT PLH. Seperti itu. Kemudian setelah tampil tuh ya SKP PLT PLH, Bapak Ibu tinggal melakukan edit SKP disesuaikan dengan tugas Bapak Ibu sebagai PLT jabatan yang dipangku. Berapa bulan tuh? Misalkan 3 bulan. Misalkan 6 bulan atau kalau SKP kalau PLT PLH di BKPSDM atau di Pemkab Kebumen kan 3 bulan sekali ya untuk SK-nya. Itu sesuaikan 3 bulan sekali. Disesuaikan Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu apa tuh 3 bulan itu. Nah, sesuaikan sebagai SK PLT PLH. Seperti itu. Tetap harus membuat, kemudian tetap melakukan proses ajukan SKP dan juga dilakukan penilaian oleh SKP oleh atasan di ekspektasi khusus pimpinan. Baru nanti cetak. Jadi ada 2 dong, SKP definitif dan SKP PLT PLH. Harus tetap dilakukan cetak. Seperti itu Mas Wanto. Baik, berarti dan buat SKP berarti tugas tambahan termasuk juga tugas tambahan membuat SKP sama-sama harus dijalankan. Betul. Satu hal juga mungkin perlu ditanyakan kembali ini, kalau yang bersangkutan ternyata beberapa dari teman sahabat ASN itu yang bersangkutan itu ternyata sedang menjalani tugas belajar mandiri yang dibiayai oleh negara. Itu apakah yang bersangkutan juga mempunyai kewajiban untuk membuat SKP? Aduh, ini pertanyaan yang sangat bagus Mas Panto. Jadi teman-teman itu PNS tugas belajar yang dibiayai oleh negara dalam artian dia memiliki reward dibiayai oleh negara nggih. Itu dalam arti dia mendapatkan SK tugas belajar, juga ada SK lagi yaitu pemberhentian dari jabatan. Jadi dia memang benar-benar tugas belajar, tidak, intinya dia memperoleh SK pemberhentian dari jabatan, maka dia membuat SKP itu berdasarkan dari hasil IPK. Kalau PNS tugas belajar yang mandiri, yang misalkan hanya mendapatkan tugas belajar aja dan tidak dihentikan dari jabatannya, maka SKP-nya ya itu aja sesuai dengan yang sama seperti yang pelaksanaan tugas keseharian. Betul, dan atasannya adalah atasan langsungnya beliau kayak gitu. Ya. Oke. Satu lagi pertanyaan terakhir. Baik. Kalau sanksi tadi kita sudah tahu ya, kalau tidak menyusun SKP itu ada sanksinya. Terus ini, apakah SKP yang sudah disusun bisa dilakukan revisi karena yang bersangkutan itu mengalami mutasi? Ya. Untuk SKP itu walaupun tidak mengalami mutasi itu bisa dilakukan revisi. Dalam arti PNS yang sedang duduk pun sebagai definitif tersebut itu bisa melakukan revisi. Misalkan dia mungkin anggarannya berubah ya, targetnya berubah. Itu bisa, walaupun dia tidak mutasi pun dia bisa melakukan atau harus melakukan revisi. Jadi, kapan itu dilakukan? Yaitu ketika tadi mungkin anggarannya berubah atau mungkin ketika ada target yang memang harus berubah dari atasannya, seperti itu. Jadi
nggak harus mutasi, nggak harus mutasi jabatan atau promosi jabatan, itu nggak harus. Tapi ketika PNS yang bersangkutan masih duduk pun, masih duduk definitif jabatan tersebut, bisa melakukan revisi SKP. Jadi Dan menu itu tersedia di oke. Dan menu untuk merevisi SKP tersedia. Oke. Baik. Nampaknya kami sudah banyak sekali mengulas informasi terkait SKP. Oh iya, satu lagi nih. Kita kan juga di lapangan ya, ada teman-teman pengawas, guru, dan juga kepala sekolah. Sama hal terbaru ini, teman-teman P3K, paruh waktu. Kewajiban mereka terhadap penyusunan SKP ini seperti apa? Baik, terima kasih Mas Manto, ini komplit sekali Mas Manto. Untuk jabatan fungsional yaitu pengawas, guru, kepala sekolah, P3K guru, dan P3K paruh waktu yang memang SK-nya bunyinya guru adalah melakukan pengelolaan kinerja melalui ruang GTK. Itu sesuai dengan Permendiknas nomor 1 tahun 2025, yaitu sumber datanya adalah Dapodik. Jadi guru-guru, kepala sekolah, pengawas, kemudian P3K guru dan P3K paruh waktu yang guru itu melakukan kinerja, pengelolaan kinerja melalui ruang GTK. Nah, itu nanti ketika Bapak Ibu mau masuk ke kinerja PKN, Bapak Ibu itu harus melakukan klik sinkro di kinerja. Hanya ngambil data aja di kinerja. Intinya Bapak Ibu guru itu harus mengklirkan dulu datanya di Dapodik, kemudian juga melakukan penilaian atau membuat kelola kinerja di ruang GTK, baru setelah fix Bapak Ibu beralih ke kinerja PKN, masuk ke login ke kinerja PKN, kemudian di kinerja PKN itu Bapak Ibu nanti di sini ada yang namanya tombol sinkro, ya. Ada sinkro PLT, ada sinkro yang tidak mutasi, jadi ada 3 sinkro PLT, sinkro yang memang tidak mutasi, dan sinkro yang mutasi. Ini di sini ada nanti. Harusnya untuk akun guru seperti itu. Iya. Ya, intinya Bapak Ibu guru, pengawas, P3K guru, kemudian kepala sekolah dan P3K paruh waktu melakukan pengelolaan kinerja di ruang GTK. Dan ketika masuk kinerja, Bapak Ibu hanya melakukan sinkro saja. Itu. Ya. Baik. Nampaknya banyak hal sudah kita bahas. Semoga bisa memberikan pencerahan, tambahan pengetahuan untuk kita semuanya dalam rangka menyusun SKP tahun 2026 dengan lancar. Amin ya Allah. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan bersama bisa membuahkan manfaat, memberikan manfaat untuk kita semuanya, terutama dalam penyusunan SKP 2026. Dari kami cukup. Ada banyak hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Sampai ketemu kembali di podcast selanjutnya bareng di event Sinau bareng Piyunge. Wah.